Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari saja kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan sama-sama persiapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari saja kita semua yang excited, sama-sama kita yang rindukan Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah Bapak Saudara. Saja kita semua untuk kita boleh satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Buat satu hari lagi kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini yang Kau jadikan Tuhan. Malam hari ini untuk setiap kami Tuhan. Ada Tuhan berkumpul walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh bersyukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang gak pernah berubah Tuhan atas setiap kami. Dan kami boleh rasakan itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi naikkan syukur kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tanggalkan segala beban kami Tuhan. Dan kami mau cuma senangkan hati-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami hamba-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan untuk kami boleh senangkan hati-Mu malam hari ini. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama nyatakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama dari awal katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku naikkan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah
pujian, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan hati limpah dengan syukur, naikkan pujian ini, katakan. Naikkan syukur ya Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku pujikan, ku agungkan. Bersama dengan singer naikkan pujian ini, katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan. Mari bersama-sama nyatakan di hadapannya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala pujian, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan ya Tuhan. Terpujilah. Mari sambil angkat tanganmu katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala pujian, segala puji. Kami tinggikan namamu Tuhan, kemuliaan. Terpujilah namamu, namamu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, Bapak Saudara. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami Tuhan, kami naikkan, kami persembahkan hanya untuk Engkau Yesus. Shikirala baya syanta karala bora karala barala, shikirala barala 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 barala. Mari terus kita sembah Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Shikirala barala 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 barala. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian-Mu yang ajaib atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh terus tinggikan nama-Mu, kami boleh terus puji nama-Mu Tuhan. Seumur hidup kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Shikirala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala.
Shikira la bara 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 la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Shikira la bara 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 la. Ora kara la baya syanta kara la bara la bara la bara la. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati kami limpah dengan syukur malam hari ini. Biar kami boleh tinggikan, agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi buat Engkau Tuhan. Shikira la bara la baya syanta kara la bara la bara. Ora kara la baya syanta kara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara 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 la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Shikira la bara la bara la bara la baya syanta kara la bara. Ora kara la bara la bara la baya syanta kara la bara la bara. Shikira la bara la bara. Shikira la bara la bara la. Mari sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Mari terus tinggikan namanya. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Shikira la bara la baya syanta kara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari nyatakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Sambil angkat tanganmu lebih lagi. Segala puji. Ora karala baya syanta karala barala barala barala. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan ya Tuhan. Terpujilah. Lebih lagi sama-sama katakan. Segala syukur bagi-Mu. Ora karala barala baya syanta karala barala. Nama-Mu selalu. Kemuliaan terpujilah nama-Mu. Katakan terpujilah. Terpujilah. Satu kali lagi nyatakan. Terpujilah nama-Mu. Mari terus berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi sorakan haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Sorakan haleluya. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami malam hari ini saat kami menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus nyatakan Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat, Kau keren Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biar kami boleh terus nyatakan Tuhan, Kau ajaib, Kau raja segala raja atas setiap kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap Engkau yang percaya bersama-sama nyatakan amin. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Haleluya. Malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita boleh sama-sama lebih lagi naikkan pujian kita Bapak Saudara. Mari saja kita semua yang mungkin masih duduk, saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama menari, kita mau sama-sama bersorak-sorai, bangga kita memuji, menyembah Tuhan kita. Amin Bapak Saudara. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sorakan haleluya. Mari sama-sama sambil berikan tepuk tangan. Bersama-sama katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, mari lebih lagi katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, sambil angkat tanganmu katakan, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Yang percaya sama-sama, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sambil berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Yang percaya sama-sama naikkan pujian ini katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, jemaat bersama dengan singer katakan, Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Bersama sambil angkat tanganmu katakan, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sama-sama sambil berikan tepuk tangan katakan, haleluya, haleluya.
mujizat yang diperbuatnya. Sungguh ajaib. Yang percaya lebih lagi nyatakan haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yang percaya sama-sama nyatakan untuk selama-lamanya. Satu kali lagi Bapak Saudara katakan untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Sorakan haleluya. Terus berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Saudara. Mari kita mau nyatakan Dia Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sepakat dengan saya katakan amin. Mari siap kau yang bersyukur atas kebaikannya katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang sambil angkat tanganmu katakan kau yang percaya, suruh semesta sujud bersama-sama nyatakan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Katakan Yesus, Yesus dahsyat. Bersama-sama dengan imanmu nyatakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena yes, amin, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Dia penolongku. Yang bersama nyatakan kau yang percaya, suruh semesta sujud haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sama-sama sambil berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Percaya Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Engkau Allah Raja segala Raja atas kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersama-sama yuk nyatakan kau yang percaya, suruh semesta sujud Mari lebih keras lagi nyatakan, katakan kau yang percaya. Satu kali lagi sambil angkat kedua tangan kita katakan kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah.
nyata kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja atas kami Tuhan. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Ketika Engkau bertata atas pujian penyembahan kami, mujizat boleh terjadi malam hari ini atas setiap kami yang percayakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh terus tinggikan Engkau Tuhan malam hari ini. Kami boleh tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar rasa kagum kami, rasa hormat kami Tuhan, itu gak pernah hilang atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya persilakan kita kembali duduk Bapak Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saja kita semua sambil angkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Setiap engkau yang percaya katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran. Oh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, memuji kebesaran. Ajaib Engkau Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Engkau Tuhan. Ora karalabaya syanta karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Memuji kebesaran, ajaib-ajaib Engkau Yesus. Mari biar musik naikkan pujian ini. Ajaib. Saya mau ajak kita semua yang sudah dikaruniai bahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh bersama. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Biar malam hari ini setiap kami yang percaya, kami boleh terima mujizat daripada-Mu Tuhan, mengalir atas setiap kami, mengalir tercurah Tuhan, melimpah
melimpah. Ora cara la bara 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 la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la. Mari terus biar musik naikkan pujian ini. Terus kita sembah Tuhan dan bersyukur. Ora cara la baya shanda cara. Oh Jesus, shikira la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikira la bara la bara la bara la bara la. Shikira la bara la bara. Mari dengan kasih Kristus, saya ajak kita semua sambil bangkit berdiri. Terus naikkan pujian ini. Kami memujikan, kami nyatakan sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Ora karalaba ya syanta karalaba. Katakan kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Sambil berikan tepuk tangan malam hari ini, katakan kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Ajaib Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Katakan dance in my soul, dance in my soul, my Savior God. How great Thou art. Ya Tuhan, how great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God. Orang karalabaya syanda karalabo. How great Thou art, how great Thou art, how great. Katakan how great Thou art, how great, how great Thou art. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Yesus, ajaib Yesus. Oh, ajaib Yesus, Raja segala raja atas kami. Yang percaya sorakan haleluya. Makasih Tuhan, biar kami boleh terus memuji kebesaran nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus berlengkapi setiap kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, pakai setiap kami Tuhan, biar kami boleh punya telinga, punya hati
seorang murid Tuhan yang mau terus diajar Tuhan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di malam doa pujian penyembahan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memimpin kita semua dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari-hari ini Tuhan, buat apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, biar kami selalu bersyukur, selalu mengucap syukur sama Tuhan, selalu memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Bicara Tuhan buat setiap kami, biar firman ini boleh memerdekakan setiap kami, firman ini boleh mengubah cara pandang kami, boleh membawa kami kepada hidup yang berkelimpahan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ambil alih hamba-Mu Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan bicara soal satu ayat dalam firman Tuhan yang cukup singkat. Boleh saya minta tolong nanti ditampilkan ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ayat ini hanya terdiri dari dua kata Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah senantiasa. Menjadi salah satu ayat yang cukup pendek, seperti ayat 17-nya ada juga tetaplah berdoa gitu ya. Bahwa kedua ayat ini tuh pendek tapi sebenarnya bukan sesuatu yang kita sering dan mudah untuk lakukan di hidup kita. Bersukacitalah senantiasa seringkali menjadi hal yang kayaknya terlalu indah untuk kita bayangkan. Kadang kita merasa bersukacita itu bukan sesuatu yang kita bisa temui dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi disuruh bersukacita senantiasa. Rasanya mendapatkan sukacita aja, kita membayangkan harus ada kejadian A, kejadian B, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu merindukan kita punya hidup yang berkelimpahan. Termasuk berkelimpahan dalam hal sukacita. Sedangkan memang dikatakan pencuri itu, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan salah satu yang dicuri dari kita setiap hari mungkin adalah sukacita kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kadang kita tidak sadar bahwa oh ternyata saya hidup setiap hari tanpa sukacita ya. Padahal firman Tuhan mau saya bersukacita senantiasa dan Tuhan mau saya hidup dalam kelimpahan, termasuk kelimpahan sukacita. Nah, kalau gitu kita coba pelajari pelan-pelan kenapa sih kadang kita setiap hari itu tidak bisa bersukacita dan bagaimana sih supaya kita bisa benar-benar bersukacita senantiasa. Bapak Ibu, kalau kita coba renungkan, faktor yang paling sering membuat kita kehilangan sukacita itu adalah bayangan kita sendiri. Adalah ketakutan kita sendiri, adalah ketidakpastian masa depan yang kita coba gambarkan dalam skenario-skenario di kepala kita. Terkadang hal-hal itulah yang membuat kita kehilangan sukacita. Dengan mudahnya kita bisa membayangkan, mungkin kalau bahasa anak muda kita overthink gitu ya, kita kepikiran terlalu jauh, sudah membayangkan skenario macam-macam, kejadian ini, kemudian berikutnya akan terjadi ini, seolah-olah akan ada rentetan peristiwa buruk yang terjadi di hidup kita, entah kapan itu pasti terjadi gitu ya. Begitu ketakutannya kita tanpa sadar, dan itu merenggut sukacita kita. Fear, takut. False evidence appear real. Kayaknya benar-benar akan terjadi sesuatu hal yang menakutkan. Padahal itu baru bukti-bukti yang belum nyata gitu ya. Baru hal-hal yang ada dalam bayangan kita. Sebagai contoh, mungkin kita pernah satu kali kita menchat teman kita, mungkin atasan kita atau apa gitu ya. Kita berhubungan dengan orang mungkin melalui chat, lalu kita sadar kita sudah kirim pesannya, mereka sudah baca tapi tidak dibalas. Nah, mungkin kita merasa ini peristiwa kecil di hidup kita, tapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa sekecil ini kadang mencuri damai sejahtera kita. Kadang dengan peristiwa sekecil itu kita bisa berpikir macam-macam. Kita mikir, wah, apakah dia sedang marah ya sama saya ya? Wah, apakah saya sebenarnya kemarin melakukan sesuatu yang menyakiti hati dia ya? Wah, apakah jangan-jangan saya melakukan kesalahan, tapi saya belum tahu saya lakukan kesalahan apa, lalu jangan-jangan dia mulai bicarakan saya dengan orang lain. Bapak Ibu mungkin familiar dengan perasaan seperti itu. Perasaan, wah, apa saya sebaiknya jangan chat dia lagi ya? Apa saya jangan hubungi dia lagi? Padahal kejadiannya sederhana. Kejadiannya hanya ketika kita kirim pesan, mereka belum baca, sudah baca tapi belum balas gitu ya. Kita udah mulai berpikir,
kemana-mana. Dan tanpa sadar ketika Bapak Ibu kita coba renungkan, ketika kita lakukan itu sukacita kita hilang. Karena kita udah mulai masuk ke dalam skenario yang ada di kepala kita. Nah, saya renungkan mungkin ini juga efek kita sering nonton film, kita sering baca novel, dan hal-hal lain yang membuat kita harus punya imajinasi gitu ya. Kadang kita jadinya membayangkan satu kejadian, overthink atas satu kejadian pun kita jadi bayangkan skenario, kita bayangkan satu cerita. Oh, tiba-tiba nanti kita udah nggak bisa temanan sama dia, atau oh mungkin tiba-tiba nanti kita dilabrak sama dia. Mungkin ada teman-teman yang anak muda mungkin bisa lebih ekstrim gitu kan. Tapi kenyataannya memang kadang bayang-bayang itulah yang mencuri sukacita kita. Dan saya temukan satu hal menarik Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke dalam skenario yang ada dalam pikiran kita, ketika kita masuk dalam jalan-jalan cerita yang pikiran kita mulai bangun, karena takut, karena tidak pasti, kita berasumsi, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk dalam jalan cerita tersebut, biasanya kita hanya melihat satu dimensi. Artinya gini, misalnya saya dulu orangnya takut akan hal-hal yang mengerikan. Contoh, saya takut akan bencana. Jadi waktu saya kecil, misalnya mungkin Bapak Ibu familiar sekitar tahun 2006, itu banyak sekali bencana gempa di Indonesia. Jadi kita nonton TV, sebentar nonton TV, lalu tiba-tiba ada nih, nah itu ada pengumuman gempa tuh, ada gempa sekian skala Richter di mana gitu kan. Lalu nggak lama dari itu nonton lagi kan, acara TV mulai lagi, tapi nggak lama ada pengumuman lagi, nit. Nah saya itu sampai agak takut gitu dengan suara TV yang nit gitu, karena di bayangan saya itu adalah pengumuman adanya gempa di suatu tempat yang cukup besar, membuat BMKG harus memberikan pengumuman. Nah, singkat kata, karena pengalaman itu, waktu masih saya kecil, di mana saya belum mengerti gempa itu apa yang sedang terjadi, dan bagaimana cara mengantisipasi kalau terjadi itu, kita harus mengapain gitu ya, karena kurangnya pengertian, dan karena disuguhi oleh banyak tontonan. Misalnya dulu banyak film-film yang berbau apocalypse ya, berbau, wah bencana ini besar, bencana ini datang. Nah, saya pernah ada sampai satu hari, di mana saya sangat takut. Dan waktu itu saya di luar Tuhan, jadi saya tidak punya Tuhan gitu ya. Saya tidak hidup dalam Tuhan, jadi saya masih kecil, masih kelas 5 SD. Jadi saya cuma sibuk membayangkan, benar Bapak Ibu, dalam bayangan seorang anak kecil gitu ya. Film-film kiamat-kiamat seperti itu tuh sangat menakutkan ketika akhirnya masuk ke dalam pikiran dan menjadi satu skenario yang saya bangun sendiri di dalam kepikiran saya dan mencuri sukacita saya. Jadi di saat itu saya membayangkan gimana kalau tiba-tiba terjadi gempa besar seperti di film ini gitu. Saya bayangkan, kalau ini terjadi, saya harus lari kemana ya? Lalu gimana kalau tiba-tiba ada tsunami ya? Padahal saya tinggal di dataran tinggi gitu, Bapak Ibu Saudara. Lebih tinggi dari Jakarta. Dan saya waktu itu memikirkan, gimana kalau tiba-tiba ada air gitu? Air banyak sekali, saya harus ngapain? Oh, saya bisa berenang. Oh, saya udah mikir kemana-mana. Bapak Ibu percayalah, mungkin kita nggak tahu ya, tapi mungkin anak-anak kecil bisa lakukan itu loh. Mereka bisa overthink. Kita mungkin lakukan itu juga dengan versi lain yang mungkin lebih real gitu ya. Tapi apapun itu, kita mencoba membayangkan kejadian-kejadian mengerikan, kejadian-kejadian tidak baik, kejadian-kejadian penuh asumsi yang bikin kita kehilangan sukacita itu. Dan di waktu itu saya sampai pucat seharian Bapak Ibu Saudara, sampai orang tua saya tanya, Wiwi kamu kenapa? Saya cuma diam gitu, karena saya nggak bisa jelaskan bahwa saya membayangkan kamar saya runtuh, saya membayangkan rumah saya runtuh gitu kan. Sesuatu imaji yang muncul karena saya memang beri makan gitu, saya berikan ketakutan di dalamnya sampai itu menjadi satu skenario yang panjang. Menjadi satu cerita di dalam kepala saya, seorang Wiwi ketika terjadi ini harus selamatkan diri ke sini, lalu begini, lalu begini. Mungkin buat beberapa orang terdengar berlebihan dan tidak make sense, tapi itu terjadi. Dan pada level tertentu saya yakin itu juga terjadi sama Bapak Ibu Saudara dengan cerita masing-masing. Lalu bagaimana? Gimana kalau kita ditelan oleh ketakutan seperti itu? Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Dan saya renungkan, iya ya, kadangkala ketika saya membuat skenario-skenario mengerikan itu, yang terjadi adalah kita seperti membuat film di kepala kita, tokohnya kita. Kita seperti membayangkan, saya harus keluar dari pintu ini, saya harus lakukan ini, atau mungkin kalau kita berantem dengan teman kita, bertengkar, kita harus lakukan ini, kita nanti akan menangis tiba-tiba di kasur lalu ini. Kita membayangkan seperti film. Padahal hidup itu tidak satu dimensi, hidup itu multidimensi. Hidup itu banyak hal terjadi bersamaan. Ketika kita membayangkan kejadian-kejadian buruk itu terjadi dan itu merenggut sukacita kita, kadang kita hanya membayangkan satu dimensi Bapak Ibu, yaitu peristiwa tersebut. Kenapa? Karena film, karena novel memang hanya bisa menggambarkan satu peristiwa dari satu dimensi. Oh, ada satu kejadian menegangkan, seru,
ya kita penonton hanya bisa diajak untuk melihat kejadian tersebut tanpa mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh pemain tersebut. Bagaimana orang-orang yang di belakang layar ini, misalnya contoh kejar-kejaran polisi penjahat. Ini kan satu scene yang cukup familiar ya. Nah, kita kan pasti diajak untuk fokus kepada kejadian itu, bahwa polisi dan penjahatnya kejar-kejaran. Tapi apakah kenyataannya, kalau kita lihat kejadian seperti itu, apakah benar-benar cuma ada polisi dan penjahatnya kejar-kejaran? Sebenarnya tidak kan, itu satu kondisi yang sangat multidimensi, satu kondisi yang banyak sekali faktor lain. Contoh, misalnya di film tersebut yang digambarkan hanya peristiwa kejar-kejaran. Bagaimana kita tahu ternyata di belakang itu, anak dan keluarga dari si polisi ternyata terus berdoa buat bapaknya gitu. Itu tidak tergambar dalam satu film. Kenapa? Memang karena film menyajikan jalan cerita yang runut, sehingga kita bisa mencerna dengan baik. Tapi kadang kita membawa cara itu untuk menggambarkan dan membayangkan dan mengimajinasikan ketakutan kita sampai kita kehilangan sukacita. Jadi kita sulit untuk mengerti bahwa bahkan kalau sampai hal buruk tanda kutip yang ada di bayangan kita satu kali benar-benar terjadi, kita tuh sulit membayangkan bahwa di dalam peristiwa itu tidak satu peristiwa berdiri sendiri. Ada hal lain. Contoh, misalnya seorang yang punya ketakutan berlebihan bahwa dia punya satu penyakit berat. Mungkin Bapak Ibu familiar, ada orang-orang seperti ini yang punya ketakutan, dia punya penyakit berat, bahwa selama ini dia ternyata sakit tertentu tapi tidak pernah diketahui gitu ya. Lalu mungkin dalam satu malam ketika dia tidak bisa tidur, dia cuma membayangkan gimana ya kalau saya benar-benar sakit. Bagaimana ya kalau saya tiba-tiba divonis A, B, C, D. Mungkin menjadi liar gitu. Dan di bayangannya yang dia fokuskan pasti adalah adegan di mana kemudian dia harus di rumah sakit, kemudian dia harus di-scan, kemudian dia harus menjalani pengobatan, dia harus diisolasi atau something yang sangat buruk gitu ya. Itu akan muncul sebagai gambaran imaji dari ketakutan kita. Tapi saya tanya gitu, apakah kenyataannya orang-orang yang kita lihat menjalani pengobatan atas suatu penyakit, apakah seburuk itu? Sebenarnya tidak kan? Kenapa? Karena ada dimensi-dimensi lain yang tidak tergambar. Ada support. Ternyata ketika ketahuan si orang ini kita kenal dia sakit, oh ternyata tidak semenyedihkan itu, ada support dari keluarganya. Oh ada support dari gereja ya. Oh justru di tengah-tengah kondisi ini dia bisa melihat hal-hal baik. Wah Bapak Ibu kadang kita nggak bisa bayangkan itu terjadi. Kita hanya fokus kepada kondisi buruknya. Padahal hidup itu multidimensi. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara mungkin kita merasa wah, sukacita itu sesuatu yang baru bisa terjadi kalau saya ada dalam kondisi segini. Begini ceritanya. Misalnya contoh, untuk yang belum menikah gitu ya. Saya juga gitu kan. Kita mungkin membayangkan betapa sukacitanya hati kita ketika kita berjalan melangkah menuju altar gitu. Melihat pasangan kita lalu akhirnya dikukuhkan dalam janji pernikahan kudus. Wah, itu indah dan kayaknya kita baru bisa bilang kayaknya gue sukacita full deh ketika terjadi itu gitu ya. Anak-anak muda mungkin merasa seperti itu. Tapi kenyataannya kita dengar cerita koko-koko cici-cici kita yang sudah married gitu. Apakah sukacita itu benar-benar sesukacita yang dibayangkan? Kenyataannya sama, tidak satu dimensi. Kejadian penuh sukacita itu ternyata tidak sesukacita itu. Contoh, saya punya contoh sederhana. Saya suka bangun siang. Karena saya harus selalu bangun pagi kalau saya bekerja. Setiap malam saat saya tidur, saya tahu saya pagi itu bisa bangun lebih siang dari biasanya. Saya itu penuh sukacita gitu kan. Wah, saya semangat banget nih tidur karena besok saya bangun bisa siang. Dan saya membayangkan betapa puasnya saya tidur dan betapa senangnya dan betapa sukacita itu bakal lahir gitu ketika saya bangun sudah siang, oh sudah puas tidurnya tanpa alarm dibangunkan. Mungkin sebagian besar dari kita semua punya bayangan manis itu ya, dimana kita merasa, wah sukacitaku tuh ketika aku bisa bangun siang, misalnya seperti itu. Tapi saya sadari kenyataannya, ketika saya benar-benar dapat kesempatan untuk bangun siang, saya tidak sesukacita itu, saya tidak se-happy itu Bapak Ibu Saudara. Tidak semenyenangkan yang saya bayangkan. Kenapa? Karena dalam imaji saya, dalam bayangan saya, sama seperti logika cerita yang pertama tadi tentang sesuatu yang buruk. Tentang sesuatu yang baik pun, ada satu dimensi yang kita bayangkan. Satu dimensi ini adalah bangun siang. Kita hanya membayangkan kejadian bangun siang. Oh saya bangun, lega gitu ya, udah siang, udah puas tidurnya gitu. Tapi kenyataannya hidup itu multidimensi. Ketika saya bangun benar-benar sudah siang, mungkin malah saya ada beban pikiran, waduh, saya belum cek WhatsApp nih misalnya gitu kan. Waduh,
saya harus kerjakan ini nih. Sudah terlalu siang, saya harus makan brunch gitu kan, breakfast and lunch bersamaan nih. Ternyata ada hal-hal yang tidak tercapture oleh imajinasi kita, yang kadang kita merasa kondisi sukacita ini baru bisa seperti ini gitu kan. Ternyata ketika kita ngalamin si kondisi ininya itu, yang buat saya adalah bangun siang, buat sebagian besar anak muda mungkin adalah pernikahan. Tapi ketika kita jalani kondisi itu, ternyata tidak sesukacita itu juga ya, gitu. Bingung juga gitu kan. Karena mungkin, ya tadi banyak faktor-faktor, dimensi-dimensi yang tidak tercapture di imaji kita. Kalau gitu, dicampur dong ya. Kejadian buruk tidak selalu buruk, dan kejadian penuh sukacita yang kita harapkan itu ternyata tidak sepenuh itu rasa senangnya gitu, rasa sukacitanya tidak sepenuh itu. Kalau gitu kita boleh tarik kesimpulan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita itu bukan berasal dari situasi. Sukacita itu tidak berasal dari circumstances, tidak berasal dari kondisi yang sedang terjadi. Karena apapun yang kita bayangkan, kita biasa membayangkan satu dimensi, kejadian tersebut saja. Tapi di balik itu semua banyak kejadian lain. Jadi ada istilah gini, joy and sorrow itu adalah sukacita dan kesedihan gitu ya. Itu adalah dua track yang berjalan beriringan di dalam hidup. Dari satu kejadian ada faktor yang kita bisa bilang ini faktor joy, dan ada faktor yang kita bisa lihat ini faktor sorrow gitu. Kita akan lihat ini akan beriringan. Jadi tidak ada satu kondisi yang bikin kita bakal bener-bener sukacita full, dan tidak ada satu kondisi yang bikin kita bener-bener sedih pol gitu ya, sampai tidak ada sukacita sama sekali, tidak ada. Ada multidimensi dalam hidup kita gitu. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, bagaimana dong cara bersukacita? Kalau dalam satu skenario yang paling menyenangkan saja, saya tidak bisa bersukacita. Karena katanya ada faktor kesedihan juga di dalamnya. Kesedihan ini bukan berarti harus kesedihan ya. Kayak tadi saya katakan, cerita tentang saya bangun siang pun, beban pikiran yang muncul karena saya belum cek WhatsApp di siang hari aja itu membuat sukacita yang tadinya ada dalam bayangan saya itu jadi tidak sepenuh itu. Ya, maksudnya adalah ketika kita bayangkan kita bangun siang dan senangnya luar biasa, ternyata ketika kita benar-benar bangun siang tidak sesenang itu, berarti kan sukacitanya tidak se-full yang kita bayangkan. Nah, bagaimana caranya kalau gitu untuk bersukacita? Sebenarnya firman Tuhan sudah sampaikan banyak hal, bagaimana kita bisa bersukacita. Saya tidak akan bahas banyak, saya cuma rindu untuk bagikan dua hal. Yang pertama di 1 Petrus 1 ayat 8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya mau highlight ada bagian, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Poin pertama adalah berharap pada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat ada satu jenis sukacita, bahasa Inggrisnya saya suka sekali, inexpressible joy. Sukacita yang tidak terkatakan. Ketika apa? Ketika kita sadar bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, ternyata ketika kita berharap sama Tuhan, itulah kondisi di mana dalam segala keadaan, baik skenario baik maupun skenario buruk yang nantinya mungkin terjadi, ternyata dalam segala hal itu kita bisa memilih untuk tetap berharap sama Tuhan, dan itulah yang memelihara kita tetap ada dalam sukacita. Ibrani mencatat bahwa iman adalah dasar dari harapan. Bapak Ibu, ketika kita punya iman sama Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, ternyata itulah yang menjadi dasar sukacita kita. Karena kita punya iman, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa percaya sama Tuhan, sekalipun yang terjadi adalah skenario sorrow. Yang terjadi adalah skenario yang kita takutkan tadinya. Ternyata tidak semengerikan itu, karena kita punya iman, kita punya pengharapan sama Tuhan. Dalam satu runtutan skenario yang tadinya kita bayangkan, sesuatu akan terjadi seperti alur film, seperti alur novel. Saya dan Bapak Ibu akan membayangkan diri kita ada dalam satu kondisi di mana kita akan terbawa oleh pikiran kita, terbawa oleh alur cerita yang kita buat dan termakan oleh imaji dari ketakutan. Tapi kenyataannya, sesuatu yang terjadi di hidup kita itu terjadi begitu pelan dan begitu moment by moment. Bapak Ibu ketika sadari,
Bapak Ibu nengok ke belakang. Mungkin kalau dikatakan, mungkin kalau 5 tahun lagi dibilang, wah hebat ya, kita semua berhasil melewati pandemi tahun 2019 dan tahun 2020. Akhir 2019 dan 2020, masuk ke 2020 sampai masuk ke 2021 gitu ya. Mungkin anak cucu kita bilang, hebat sekali mama, papa, nenek, kakek, kalian berhasil melewati pandemi. Kan susah, kan waktu itu kan mengerikan sekali ya kondisinya. Misalnya dia baca di buku sejarah gitu kan. Ya karena dia membayangkan seperti film. Dia membayangkan, nenek dan kakekku, papa dan mamaku harus ada di rumah sepanjang hari ya. Susah sekali pasti, lalu sedih sekali pasti mereka setiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita yang ada dalam kondisi ini, apakah kita merasa seperti itu? Tidak juga. Kita tidak merasa semengerikan itu, karena kita berjalan dalam momen demi momen. Dan dalam tiap momen itu selalu ada kesempatan untuk berharap pada Tuhan. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Mungkin bagi anak cucu kita, mereka bingung. Bagaimana mungkin kakek, nenek, dan mama, papa bisa bertahan di tengah pandemi? Bagaimana kalian bisa tetap waras gitu misalnya seperti itu ya. Karena dia membaca dari buku sejarah, virus yang luar biasa menyerang bumi pada tahun. Itu kan menjadi sejarah buat mereka gitu kan. Tapi kita bisa bilang, nggak semengerikan itu sih dek, nak gitu kan. Karena waktu itu mama, papa, kakek, nenek jalanin bersama dengan Tuhan. Jadi sehari demi sehari ya kita lewati bersama Tuhan. Tidak seperti yang kamu baca di buku sejarah, ceritanya sepertinya wah. Tapi ternyata ketika kami dulu jalani itu tidak seperti itu nak gitu kan. Nah, jadi ternyata dalam hidup kita tuh enjoy moment by moment. Dan dalam setiap momen demi momen itu kita bisa memilih untuk berpegang sama Tuhan, untuk berharap sama Tuhan, untuk beriman sama Tuhan. Dan itulah dasar dari sukacita yang tidak terkatakan kalau kata firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mengingat, ada kekekalan ya. Ada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan lah. Itu yang menjadi sumber sukacita kita. Ketika kita jalani momen by momen sama Tuhan. Ketika kita izinkan sukacita itu meluap-luap di hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang bekerja dan dia baik. Dan pada akhirnya semua akan jadi baik, aku percaya gitu ya. Ketika kita taruh pengharapan kita sama Tuhan, yang mana pengharapan dalam Tuhan itu saya percaya tidak akan pernah mengecewakan. Kita taruh pengharapan kita sama Tuhan, ternyata disitulah baru bisa muncul sukacita. Jadi di tengah kondisi yang kata anak cucu kita pandemi ini, kita bisa bilang, tapi mama sama papa dulu justru merasakan loh ada sukacita karena kami tahu ada penyertaan Tuhan. Kita bisa bagikan iman ke anak cucu kita gitu ya. Karena kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Wah, kamu tahu deh, bisnis yang kita sekarang jalanin ini, dulu tuh awalnya dari pandemi loh. Kita mungkin cerita macam-macam gitu kan. Dan buat mereka itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka melihat satu dimensi. Mereka tidak bisa membayangkan, ketika itu benar-benar terjadi, kemarin tuh kayak apa ya kejadiannya, perasaannya seperti apa, pergumulannya seperti apa, penghiburannya seperti apa, penguatannya seperti apa. Mereka tidak bisa bayangkan. Tapi kita yang benar-benar jalani, moment by moment, kita bisa tahu ada Tuhan di sini. Kita bisa mendapatkan kembali sukacita kita setiap hari, dan kita tidak biarkan itu dicuri. Dan kalau itu terjadi pada peristiwa yang lampau, pasti itu bisa terjadi di peristiwa yang akan datang. Seperti apapun skenario yang tadinya kita takutkan, yang tadinya merenggut sukacita kita, yang tadinya bahkan mungkin merenggut damai sejahtera kita. Tapi kalau kita ingat, iya ya, kejadiannya tidak akan seperti bayangan saya ya. Ada Tuhan di situ. Momen by momen akan saya lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menenun saya di dalam janin ibu saya, Tuhan yang sampai menggendong saya sampai putih rambut saya, Tuhan yang setia sampai titik ini, Ebenezer yang akan menyertai saya juga sampai berikutnya. Ketika kita berharap sama Tuhan, kita tidak akan lagi kehilangan sukacita. Dan kita tidak akan lagi termakan oleh imaji ketakutan, di mana kita membayangkan skenario ini terjadi, skenario buruk ini terjadi gitu. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sukacita lahir ketika kita berharap pada Tuhan dalam segala kondisi. Contoh, saya bangun siang dan tadi yang saya bilang, saya sukacitanya tidak sepol itu. Tapi akan berbeda ketika saya memilih untuk, Tuhan thank you ya. Emang sih Tuhan ternyata senangnya nggak seperti yang aku bayangin, tapi thank you aku bisa bangun siang. Artinya Tuhan jagain aku sepanjang tidurku sekian belas jam ini gitu. Misalnya tidurnya siang sekali bangunnya gitu kan. Lalu Tuhan berikan aku kesehatan juga sehingga aku bangun masih bisa bangun, tidak tidur terus sepanjang hidup gitu kan. Lalu saya juga bersyukur Tuhan karena rumah saya dalam keadaan baik-baik saja, tidak terjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu bisa menambah-nambah sukacita kita kan. Kita merasa oh iya ya ada iman, ada pengharapan di dalam Tuhan.
Jadi ketika kita meresponi setiap kejadian dengan berharap pada Tuhan, saya percaya ada sukacita yang akan lahir, dan sukacita itu kita perlukan. Karena hari-hari ini sukacita itu jadi seperti barang langka. Susah sekali bagi orang untuk bersukacita. Tapi kita percaya ketika kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan, kita akan rasain sukacita yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang kedua, dari mana kita bisa beroleh sukacita itu? Saya mencatat dari Mazmur 16 ayat 11, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, poin kedua, kalau tadi sukacita kita temukan ketika kita berharap dalam Tuhan, poin kedua ini, ternyata sukacita ini kita temukan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Firman-Nya berkata begini kan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu, itu bahasa Inggrisnya in your presence. Jadi ternyata dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Jadi ketika dalam segala keadaan kita memilih untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita memilih untuk Tuhan, aku pegang Tuhan, aku mau puji Tuhan karena Tuhan baik dalam segala keadaan. Disitulah kita baru akan merasakan, oh ini yang namanya sukacita. Dibilangnya sukacita berlimpah-limpah di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Dia. Makanya salah satu fungsi dari kita percaya kita trikotomi, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Salah satu fungsi dari roh adalah fungsi persekutuan, di mana kita percaya roh kita tuh bersekutu selalu dengan Tuhan. Nah, karena itulah selalu ada kerinduan, dan ketika kita penuhi kerinduan itu, ketika kita penuhi keinginan roh kita untuk cari Tuhan, untuk sembah Tuhan, untuk puji Tuhan, kita akan rasakan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan pun bilang begitu. Jadi ketika kita mulai merasakan, aduh sukacita saya rasanya hilang nih, karena saya mulai membayangkan hal-hal buruk, karena saya mulai A, B, C, D, E gitu. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan baik, bermazmur bagi Tuhan. Karena sukacita yang kita rasakan itu akan berlimpah-limpah. Saya rasa ada satu kekuatan yang luar biasa dari DNA kita ya, dari doa, pujian, dan penyembahan. Di mana doa, pujian, penyembahan itu Tuhan nikmati, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa, menjadi persembahan yang harum, bahkan yang manis didengar sama Tuhan. Tapi di sisi lain kita sebagai manusia juga menikmati itu. Kita mendapatkan sukacita dari pujian penyembahan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika Bapak Ibu lagi berbeban berat, Bapak Ibu pas ada ibadah ke gereja, lalu senang sekali bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Mungkin sebagian orang berpikir, oh itu efek dari lagu, efek dari ritme, efek dari suasana. Saya mau bilang itu bukan efek dari lagu, ritme, dan suasana. Saya mau bilang itu hadirat Tuhan. Itu hadirat Tuhan yang membawa Bapak Ibu bersukacita. Membawa Bapak Ibu kalau dengarkan pujian-pujian rasanya mau bergerak, mau menari. Padahal kita bukan dancer yang jago menari, tapi ada kerinduan, mau memuji Tuhan, mau ekspresikan cinta ini buat Tuhan. Ketika penyembahan, mungkin kita merasa, saya bukan orang yang melankolis, tapi inilah suasana gereja membuat saya menangis. Saya percaya itu bukan suasana gereja, itu hadirat Tuhan. Itu hadirat Tuhan membuat Bapak Ibu menangis dalam sukacita. Karena rohnya kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali lagi kepada yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, Tuhan sudah bicara banyak soal sukacita. Saya hari ini hanya sampaikan 2 hal itu, bagaimana cara kita memperoleh sukacita, bersukacita senantiasa. Saya yakin sekali ketika Bapak Ibu cari lagi di firman Tuhan, Bapak Ibu akan dapati banyak sekali pesan Tuhan soal sukacita. Karena Dia suka kita hidup penuh berkelimpahan. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu bersukacitalah senantiasa, bukan karena skenario-skenario tertentu yang harus terjadi baru kita bersukacita. Dan jangan sampai karena kita ada imaji dalam ketakutan kita jadi kehilangan sukacita tersebut. Dan selalu ingat baik bahwa sukacita kita datang dari berharap pada Tuhan. Sukacita kita ada ketika kita diam dalam hadirat Tuhan. Banyaklah memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, menghiburkan setiap kami.
Aku percaya Tuhan banyak anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengarkan firman-Mu, mereka butuh sukacita dari Tuhan, mereka butuh penghiburan dari Tuhan, dan kami percaya firman-Mu sudah sampaikan, Kau sudah bilang buat setiap kami bagaimana kami boleh beroleh sukacita yang tidak tergambarkan Tuhan, yang tidak terkatakan Tuhan, ada inexpressible joy ketika kami berharap sama Tuhan, ketika kami mengingat tujuan iman kami, dan ada juga sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan, abundant joy ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan banyak sekali firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan dan itu boleh menguatkan setiap kami. Jadi Bapa terus bicara buat setiap anak-anak-Mu malam hari ini, biar setiap mereka boleh mengerti betul betapa Engkau mau kami senantiasa bersukacita, betapa Engkau mau kami hidup dalam segala kelimpahan termasuk kelimpahan dalam sukacita, dan bagaimana Engkau mau kami boleh jaga hati kami, sungguh-sungguh jaga pikiran kami supaya kami tidak dibayang-bayangi dan direnggut sukacitanya oleh ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya ada kuasa dari kebenaran firman Tuhan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menguatkan, dan kuasa yang menghibur setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, biar kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, dan keagungan kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya malam hari ini kita akan sama-sama berikan persembahan terbaik buat Tuhan kita. Mari saja kita semua untuk kita boleh satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami Tuhan malam hari ini. Setiap kami yang terikat boleh dilepaskan Tuhan hari ini. Setiap kami mungkin gak pernah lihat mujizat terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau sama-sama memberi Tuhan yang terbaik buat Engkau. Biar sungguh Tuhan kami boleh berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Hati kami boleh limpah dengan syukur Tuhan ketika kami boleh memberi Tuhan. Dan biar kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri nyatakan, ku kagum hormat, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau Yesus, ku kagum akan Yesus. Dan bersama-sama kita satukan hati kita satu kali lagi, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat PP Night hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di rumah-rumah ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Di PP Night malam hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan di rumah-rumah ada jiwa-jiwa disembuhkan Tuhan. Ada jiwa-jiwa dilepaskan Tuhan. Bahkan ada jiwa-jiwa terima terobosan yang daripada-Mu Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Itu hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang dibagikan Bapa, itu menjadi rema bagi setiap hati kami, membawa perubahan bagi hidup kami, sehingga kami boleh berdampak Tuhan bagi bangsa kami, bagi teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, kami boleh jadi dampak Tuhan.
Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kau jaga kesehatannya, Kau jaga keluarganya, Kau jaga pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap pemimpin yang Kau tempatkan di atas kami Tuhan. Buat Pak Niko berserta keempat wakilnya, buat Pak Samuel berserta wakilnya, buat Pak Agus Tuhan berserta Kau Budi. Bapak, kami tahu Tuhan hidup mereka dalam genggaman tangannya Tuhan. Biar Tuhan visian daripada-Mu Tuhan, itu boleh Engkau genapi atas setiap hidup mereka Tuhan. Mereka boleh membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau. Mereka boleh membawa kami Tuhan untuk terus berada dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Engkau jaga hidupnya, Engkau jaga Tuhan keluarganya, Engkau jaga setiap Tuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapak untuk PPW-Net malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu ada bagi bangsa kami, biar kemuliaan-Mu ada bagi kota kami Tuhan. Biar setiap pemimpin di bangsa ini takut akan Tuhan. Biar boleh pemimpin kami memimpin bangsa ini Tuhan benar-benar dengan takut akan Tuhan. Bebas dari korupsi, bebas dari kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan. Dan membawa bangsa ini Tuhan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Pertobatan yang nyata ada bagi bangsa ini, bagi kota kami Jakarta Tuhan. Biar kota kami, bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebelum kami berpisah, kami siap untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya nama-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati Tuhan bahkan bisnis mereka. Tapi hamba berdoa juga secara khusus, Engkau memberkati tubuh, jiwa, roh. Pelihara hidup mereka Tuhan Yesus. Pelihara hidup seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia itu tercurah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus berkati ya, saudara. Selamat malam semua. God bless.